Bab 2516. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Memukul Flying Green Scale Dragon adalah seorang pria parubaya. Dia terlihat berusia sekitar 40 tahun. Dia sedikit gemuk, jika dibandingkan dengan Fat Dragon, dia adalah pria yang ramping dan tampan. Pria parubaya itu mengenakan jubah yang indah, tetapi dia sedih dan tertekan, seolah-olah dia berhutang puluhan juta kepada orang lain. Meskipun pria parubaya terlihat agak sedih, dia tidak menunjukkan auranya, budidayanya tidak jelas, dan wilayahnya tidak diketahui. Bajingan, terbanglah tanpa mata, mari kita lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Naga besar itu sangat marah seperti guntur, dia hampir tidak bisa menghentikan momentum terbangnya, terbang 100.000 mil, dan langsung menyerang ke arah orang itu. Postur tubuh Dalong sangat arogan, mengandalkan kemampuan bertarung Lu Chen, ia berani menyamping. Bagaimanapun, dia telah keluar dari Yingzhou untuk sementara waktu, dan dia sudah berada di wilayah Duanlong Xianmen, dan pada dasarnya tidak ada makhluk abadi yang mampu. Orang yang paling bisa bertarung di area ini adalah mantan kepala Duanyun Fuguihua, yang sudah pulang untuk mandi dan tidur. Oleh karena itu, Dalong tidak bermoral dan berani mengamuk terhadap siapapun. Hei, jangan main-main, jangan berjalan ke samping. Lu Chen, yang masih menunggangi naga besar itu, panik dan berteriak. Dalong benar-benar gila, mereka baru saja memasuki alam abadi, dan basis budidaya mereka masih rendah, sehingga mereka harus menahan diri ketika seharusnya. Banyak sekali orang kuat di Xianyu, kalau berjalan ke samping mudah dipukul sampai ke kepala babi. Tanpa diduga, sebelum Lu Chen selesai berteriak, Dalong tidak menghentikan serangannya dan menabrak pria parubaya itu. Ledakan, pria parubaya itu tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terkena naga, melainkan disentuh oleh cacing. Tapi Dalong terpental, dan jaraknya 108.000 mil lagi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menemui tunggul yang keras, sehingga dia harus terhuyung dan terbang ke samping. Beraninya dia mencari-cari kesalahan orang lain. Jika kamu ingin mati nanti, aku akan mengupas kulitmu saja. Lu Chen menutupi dahinya dan memarahi Dalong dengan marah. Dalong menyerang orang lain, dan dipantulkan kembali oleh orang lain, bahkan dia terkejut, dan ada dengungan di kepalanya. Lawan menahan auranya, dan bahkan tidak membiarkan orang mengetahui wilayahnya. Dia kuat atau berkuasa. Dalong sebenarnya memprovokasi orang lain, bukankah sampai mati saja. Dia masih memiliki banyak masa depan, tapi dia tidak ingin mengikuti naga itu untuk dibunuh. Bos, kita telah kembali ke daerah tingkat rendah di negeri Dongeng, dan kita akan terbang ke kota peri kecil itu, bukankah tidak ada orang kuat di daerah ini? Dalong merasa malu, dan berkata lagi, hantu tahu, masih ada orang kuat dari alam abadi yang datang ke sini, itu pasti penipuan. Ayahku bukan naga. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sisi kanan, yang membuat sang naga ketakutan. Sesosok muncul di sisi kanan naga, pria parubaya itulah yang mengejarnya di beberapa titik. Menabrakku, bahkan tidak meminta maaf, hanya ingin pergi seperti ini, bagaimana bisa ada hal sebaik itu di dunia? Wajah pria parubaya itu kusam, namun ada pancaran amarah di antara alisnya, jelas marah atas kelakuan Dalong. Kamu tidak menabrakku, dan kamu tidak meminta maaf, jadi seimbang. Dalong melihat ekspresi pihak lain lesu, dan tingkat kultivasinya tidak terlihat jelas, dan merasa pihak lain sedang ditipu, jadi dia tidak mau meminta maaf. Itu pertama kalinya, semua orang tidak melihat ke jalan. Percuma saja menabraknya, tidak perlu meminta maaf. Pria parubaya itu berkata lagi, kedua kalinya, kamu sengaja memukulku, itu akan berbeda. Tapi, saat Dalong membuka mulutnya, sebelum dia bisa melanjutkan, dia disela dengan dingin oleh Lu Chen, minta maaf padaku. Maaf. Dalong segera meminta maaf, dan langsung menyerah. Suasana hatiku sedang buruk hari ini, jadi mohon maafkan aku. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, sosoknya melintas dan terbang dalam sekejap. Orang itu sungguh aneh. Jika suasana hatimu sedang buruk, kamu akan memaafkannya. Jika suasana hatimu sedang baik, apakah kamu harus membunuh seseorang? Dalong sangat terkejut, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, saat berikutnya, suara lain terdengar dari sisi kiri Dalong. Pria parubaya itu kembali pada suatu saat, dan muncul begitu saja di sisi kiri Dalong, menakuti Dalong lagi. Senior,
bukankah nagaku meminta maaf, dan kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak akan mengejarnya lagi? Apakah kamu mengingkari kata-katamu dengan berlari kembali? Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak mencari naga itu, tapi kamu. Pria parubaya berkata demikian. Temukan aku. Lu Chen terkejut sejenak, dan bertanya lagi, apakah kamu akan menyelesaikan masalah dengan Tuan Naga? Tidak, aku hanya bosan dan ingin berbicara denganmu. Pria parubaya itu sebenarnya mengatakan demikian. Yah, kita tidak mengenal satu sama lain, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Melihat pria parubaya itu serius, Lu Chen berkata dengan marah. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Ada secerca antusiasme dalam ekspresi membosankan pria parubaya itu, seolah-olah Lu Chen adalah temannya selama bertahun-tahun. Yah, apa yang ingin kamu bicarakan? Lu Chen menatap pria parubaya itu, dan diam-diam membangunkan semangatnya. Tidak peduli antusiasme apa yang ditunjukkan pihak lain, dia tetaplah orang asing, dan bahkan menahan kultivasinya. Apakah ini dapat dipercaya? Entahlah, orang ini laki-laki atau hantu, akankah dia menggali lubang untuknya? Bicara tentang kehidupan, kata pria parubaya itu. Yah, kita telah terlahir kembali, kita sudah abadi. Lu Chen mengingatkan, kalau begitu, mari kita bicara tentang Xiansheng. Pria parubaya itu berubah pikiran. Yah, kamu baru saja bilang suasana hatimu sedang buruk, kenapa tepatnya? Lu Chen tidak ingin terbawa oleh topik pihak lain, jadi dia segera bertanya balik. Anda menebak, pria parubaya berkata demikian. Apakah kamu putus cinta? Lu Chen bertanya. Saya mengabdi pada budidaya keabadian, saya tidak mendekati wanita, dan saya tidak jatuh cinta. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya uang. Lu Chen bertanya lagi. Apakah menurutmu aku terlihat seperti orang miskin? Pria parubaya itu tersenyum tipis, membuka lengan bajunya, memamerkan jubah indahnya, dan memberi isyarat kepada Lu Chen bahwa dia kaya. Kamu dipukuli. Lu Chen bertanya lagi. Di Yingsu, tidak lebih dari 5 orang yang bisa mengalahkan saya. Pria parubaya itu mengulurkan telapak tangannya, merentangkan 5 jari, dan langsung memenuhi seluruh wajahnya dengan percaya diri. Jadi, hanya saya yang bisa mengalahkan seseorang, dan tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Lu Chen bingung. Aku tidak punya siapa-siapa, kata pria parubaya itu. Wanita, Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Pria, kata pria parubaya itu. Kamu, Lu Chen membuka matanya lebar-lebar, memandang pria parubaya itu seperti monster. Oh, jangan salah paham, aku bukan gay. Pria parubaya itu dengan cepat menjelaskan, lalu berkata, sebenarnya, saya datang untuk menerima orang. Saya tidak punya pilihan selain berbalik selama beberapa hari, tetapi saya tidak dapat menerima satu pun dari mereka, suasana hati yang buruk. Tentang adik, laki-lakinya, Lu Chen bertanya, terima murid, pria parubaya itu mengoreksi. Bukan begitu, hanya ada satu gerbang peri yang bertanggung jawab atas area ini, yang disebut gerbang peri Duanyun. Kamu bukan dari Duanyun Xianmen, kamu berlari ke sini untuk menerima murid, apakah kamu melewati batas? Jika Sekte Abadi Duanyun mengetahui hal ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa memakannya. Lu Chen melihat pria parubaya itu tidak mengenakan jubah Duanyun, melainkan jubah bersulam petir, jadi dia tahu bahwa pria ini sedang disilangkan. Jie datang untuk mencuri bisnis Yun Xianmen. Sekte Abadi Duanyun jauh dari milikku. Saya cukup terkenal di Yingzhou, dan Sekte Abadi Duanyun tidak berani peduli dengan apa yang saya lakukan di sini. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa nama gerbang perimu? Lu Chen bertanya. Gerbang Abadi Xianlei, salah satu dari 10 gerbang abadi di Yingzhou. Ketika dia menyebutkan gerbang perinya, ekspresi kusam pria parubaya itu menghilang, digantikan oleh ekspresi bangga. Xuanlei, apa itu Xuanlei? Apakah ini ada hubungannya dengan Guntur? Lu Chen bertanya lagi. Gerbang peri saya adalah untuk mengolah hal-hal yang berhubungan dengan Guntur, itulah mengapa disebut gerbang peri Xuanlei. Kata pria parubaya itu. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk, lalu berkata, saya memiliki saudara laki-laki yang memiliki tubuh roh petir, apakah sekte peri Anda akan menerimanya? Tubuh petir, pria parubaya itu awalnya sangat gembira, lalu memikirkannya, dan berkata, tidak. Sekte peri yang berhubungan dengan Guntur tidak menerima tubuh roh Lei. Sekte perimu benar-benar aneh. Lu Chen sedikit terkejut, dan berkata,
kamu bahkan tidak menerima tubuh roh Lei, jadi siapa yang kamu terima di sekte peri kamu? Orang yang ditakdirkan, kata pria paruh baya itu. Apa itu takdir? Lu Chen bertanya balik. Misalnya, jika Anda bertemu dengan saya secara kebetulan, ini adalah orang yang memiliki takdir pertemuan. Kata pria paruh baya itu. Saya, Lu Chen mengangkat alisnya, tidak yakin apakah pihak lain memiliki tujuan, jadi dia berkata lagi, saya tidak bisa, saya alergi terhadap guntur, jadi saya tidak bisa memasuki gerbang peri yang berhubungan dengan guntur. Gerbang guntur berputar kami tidak hanya memiliki benda guntur, ada hal lain juga. Pria parubaya itu tersenyum, dan membujuk lagi, kamu dapat memilih untuk berlatih hal-hal lain ketika kamu datang ke sekte saya. Ini sangat gratis dan tidak ada batasan. Bahkan sekte abadi saya dapat mengolahmu dengan penuh semangat, jadi lebih baik untuk melakukannya dengan cara apapun. Wow, kamu menjanjikan banyak hal, apakah kamu memiliki cukup kekuatan di Xianmen? Lu Chen tersenyum. Tentu saja cukup, kata pria paruh baya itu. Cukup, berjanjilah untuk membina murid baru dengan cara apapun. Bahkan tetua Xianmen yang hebat tidak akan berani membuat janji seperti itu, kecuali Anda adalah kepala Xuan Leimen. Lu Chen tidak mempercayainya. Kamu benar, aku adalah kepala gerbang petir berputar, Xia Bulai. Kata pria paruh baya itu. Apa? Kamu tidak bisa turun? Lu Chen terkejut. Ya, Xia tidak datang. Pria paruh baya itu mengangguk. Baiklah, terima kasih, Kepala Xia, atas penghargaan Anda. Lu Chen menahan tawanya, dan berkata lagi, tetapi saya terbiasa bebas dan santai, dan saya suka mengajak saudara-saudara dan teman-teman saya berkeliling dengan cara yang anggun. Saya tidak punya ide untuk memasuki sekte abadi untuk saat ini. Saya khawatir saya akan mengecewakan niat baik Master Sekte Xia. Tidak mungkin, gerbang abadi Xuan Lei saya ada di Yingzhou, tetapi gerbang abadi besar, Anda bahkan tidak ingin masuk. Xia Bulai cukup terkejut, lalu memandang Lu Chen, dan berkata, kamu baru berada di tahap awal Huangxian. Dan paling banyak kamu bisa memasuki Duanyun. Masa depan gerbang peri kecil seperti Xianmen suram. Tapi sekarang Anda memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang peri besar, dan jalan peri terang benderang. Anda sebenarnya tidak mau bergabung, itu tidak dibenarkan. Petik 2. Yah, aku sudah berada di sini terlalu singkat, dan aku belum cukup bermain. Bagaimana saya bisa terikat oleh gerbang abadi? Lu Chen menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata lagi, jika kamu tidak masuk, kamu tidak peduli dengan sekte manapun. Setelah saya bermain selama ribuan tahun, saya bosan bermain, dan kemudian mempertimbangkan untuk memasuki sekte peri. Cuma bercanda, jika gerbang Xuan Lei adalah gerbang abadi besar, maka Xia Bulai akan menjadi kepala gerbang abadi besar. Guru yang bermartabat secara pribadi berlari ke tepi negeri dongeng Penglai dan menerima beberapa makhluk abadi kelas bawah sebagai murid. Bukan karena Lu Chen tidak akrab dengan Yingzhou. Sekte Abadi Agung memiliki persyaratan yang tinggi untuk menerima murid, dan mereka sering kali memulainya di akhir tahap Xuanxian, dan bahkan ambang Sekte Abadi telah mencapai bumi abadi. Dia hanya berada di tahap awal Huangxian, dan jika dia mengabaikan kekuatan tempurnya, dia adalah eksistensi tingkat terendah dan paling bawah. Makhluk abadi di tahap awal Dewa Kuning bahkan tidak akan mau menerima Sekte Abadi kecil seperti gerbang Duanyun, apalagi gerbang abadi besar. Musim panas ini tidak akan datang, entah ada lubang di otak, atau sedang menggali lubang. Tidak peduli lubang macam apa itu, Lu Chen tidak mau memasukinya. Lebih penting lagi, Xia Bulai hanya ingin menerima Lu Chen sebagai satu kesatuan, dan tidak tertarik pada saudara laki-laki Lu Chen, jadi akan menjadi hantu jika Lu Chen setuju. Bagaimana kalau begini, karena kamu dan aku sudah ditakdirkan, aku akan membuat pengecualian. Kamu bisa membawa saudaramu yang memiliki tubuh roh petir bersamamu. Melihat Lu Chen bersikeras menolak, Xia Bulai tidak punya pilihan selain menyerah dan memenuhi permintaan Lu Chen. Dia juga tidak bisa menahannya. Dia juga tidak ingin menjual terlalu mahal kepada orang yang tidak perlu. Tapi dia ingin membawa Lu Chen ke gerbang peri dengan cara apapun. Bahkan jika Lu Chen memiliki permintaan yang rumit, dia harus menyetujuinya. Itu benar, dia adalah pelayan Duan Yingjun. Dia menjalankan perintah Duan Yingjun, dia harus menempatkan Lu Chen di Xuan Lei Xianmen dan membesarkannya, dan dia tidak boleh membiarkan Lu Chen melarikan diri dari jangkauan pengawasannya, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Duan Yingjun. Tuan Xia, Anda salah paham,
saudara laki-laki saya memiliki lebih dari satu tubuh roh guntur, saya juga memiliki saudara laki-laki lain. Lu Chen menghela nafas, dan berkata lagi, aku punya banyak saudara laki-laki. Mereka bercampur denganku dari dunia fana ke negeri dongeng, dan menjalani hidup dan mati bersama. Aku tidak bisa meninggalkan siapapun. Ini, mudah. Berapa saudara yang Anda miliki? Apakah lusinannya cukup? Tidak masalah, kamu cukup bergabung dengan gerbang periku, dan aku akan membuat pengecualian untuk mereka semua. Kata Siabulai dengan wajah tegas. Dia akhirnya menunggu sampai Lu Chen kembali dari Zuzu, dan dia tidak akan pernah membiarkan Lu Chen melarikan diri, jika tidak tuannya akan membunuhnya. Lu Chen ingin membawa seseorang ke gerbang abadi, permintaan ini terlalu berlebihan, dia masih bisa melawan kepala sekte, biarkan Lu Chen memasuki gerbang abadi terlebih dahulu. Aku punya banyak saudara laki-laki, ada nomor ini. Lu Chen menamparkan dan merentangkan 5 jari. 50 orang, Siabulai mengerutkan kening. Tidak, Lu Chen menggelengkan kepalanya. 500 orang, murid Siabulai, menyusut. Tidak, Lu Chen menggelengkan kepalanya lagi. 5.000 orang, wajah Siabulai berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan Xia benar-benar pintar, dia menebak tepat setelah 3 kali menebak. Lu Chen tersenyum. Terlalu banyak, gerbang periku tidak mampu membelinya. Siabulai menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa banyak murid yang dimiliki Xuanlei Xianmen? Lu Chen bertanya, 500.000. Siabulai berkata jujur, Xuanlei Xianmen memiliki 500.000 murid, tetapi Anda tidak dapat menerima 5.000. Apakah Anda bercanda? Lu Chen bertanya balik. Basis budidaya 500.000 murid sekte abadi saya tidak lemah, dan yang terendah adalah tahap akhir Xuanxian. Dan 5.000 saudara laki-lakimu semuanya bercampur denganmu, dan alamnya mungkin mirip denganmu. Kamu dan aku sudah ditakdirkan, jadi aku bisa membuat pengecualian untuk menerimamu, tapi aku tidak bisa membuat pengecualian untuk menerima 5.000 kuning abadi. Siabu melihat ke arah Lu Chen, dan berkata dengan marah, jika saya menerima 5.000 makhluk abadi kuning, maka sekte abadi saya akan menjadi lelucon seluruh Yingzhou, dan aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku di depan sekte besar abadi lainnya di masa depan, hilang. Jadi, kamu dan aku tidak ditakdirkan. Lebih baik aku mengajak saudara-saudaraku berkeliling dengan gaya, jadi aku tidak akan memasuki gerbang peri manapun. Lu Chen terkekeh. Pihak lain tahu bahwa kepalanya semakin besar, jadi dia harus bisa mundur meskipun ada kesulitan. Tidak mudah bagi Lu Chen untuk memasuki sekte abadi besar. Dia tidak perlu mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan 9 naga, dan cukup mengenakan jubah pil abadi untuk memastikan bahwa banyak sekte abadi besar akan melemparkan ranting zaitun ke arahnya. Seorang alkimia yang tidak termasuk dalam sekte alkimia pasti disambut oleh semua sekte abadi. Tapi dia tidak akan meninggalkan fanatik legion. Jika dia ingin memasuki gerbang besar abadi, dia harus membawa legiun fanatik bersamanya, jika tidak, dia lebih suka tidak masuk. Masalah besarnya, Anda bisa masuk ke Xiao Xianmen terlebih dahulu. Sekte abadi Duanyun telah diselesaikan olehnya, dan kepala saat ini dianggap didukung olehnya, jadi dia benar-benar mematuhi kata-katanya. Dia memimpin legiun kedua Nyun Xianmen, bebas dan tidak terkekang, enak bukan? 5.000 orang, Siabulai menopang dahinya, berkeringat deras, memikirkan berbagai hal dengan cepat. Ini adalah masalah terbesar yang dia temui dalam hidupnya, yaitu menerima 5.000 makhluk abadi kuning untuk memulai. Jika Dewa Kuning dalam jumlah besar ini diterima, itu pasti akan menimbulkan kejutan di Yingzhou, dan gerbang Xuanlei miliknya pasti akan menjadi lelucon. Belum lagi sekte besar abadi lainnya akan menanyainya, hanya tekanan internal dari sekte abadi ini yang membuatnya merasa kewalahan. Tetapi jika Anda tidak menerima 5.000 Dewa Kuning, Anda tidak akan dapat menerima Lu Chen, dan Anda tidak akan dapat menyelesaikan misi master. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa turun jika dia tidak datang di musim panas. Tuan Xia, jangan malu, saya sendiri yang tahu, jadi saya pergi. Lu Chen tersenyum, menepuk selangkangan Dalong, dan memberi isyarat bahwa Dalong boleh pergi. Tunggu, jangan pergi dulu. Siabulai berteriak, menghentikan Lu Chen, dan bertanya dengan sengaja, kamu dan aku sudah ditakdirkan, tapi aku masih belum tahu namamu. Namaku Lu Chen. Lu Chen, aku telah mengidentifikasimu. Untuk menerimamu sebagai murid Xuanlei Xianmen, aku akan membuat pengecualian besar, bahkan menerima semua saudaramu.
Xia Bulai mengertakkan gigi dan berkata lagi, di mana 5.000 saudaramu, bawa mereka ke sini bersama-sama, aku menyambutmu di Xuanlei Xianmen. Tuan Xia, Anda benar-benar berani menerimanya. Anda benar-benar menerima kami, bagaimana Anda mengatur kami? Lu Chen sedikit terkejut. Tanpa diduga, Xia Bulai menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal, yang sama sekali tidak terduga baginya. Apa tujuan Xia Bulai kali ini? Lubang apa yang dia gali? Aku sudah mengambil keputusan, aku berencana menjadikanmu murid nominal, sehingga para tetua di sekte itu akan. Sebelum Xia Bulai selesai berbicara, Lu Chen menyela, maaf, status murid nominal sangat rendah, kami tidak dapat menanggung keluhan seperti itu. Saat itu, Lu Chen adalah murid nominal di bawah sekte cabang sekte Xuantiandao, yang jelas bukan manusia. Setelah memasuki alam abadi, sangat mustahil bagi Lu Chen untuk menjadi murid nominal seseorang, dan dia lebih suka tidak memasuki sekte abadi. Tapi, kamu hanyalah Huang Xian, basis kultivasimu terlalu rendah, dalam keadaan normal, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid nominal. Xia Bulai mengerutkan kening, dan berkata, selain itu, murid resmi dari sekte abadi saya, dan bahkan murid sekte luar, memulai pada tahap akhir Xuanxian, jadi saya tidak dapat mengatur agar Anda memasuki sekte luar. Yah, jika kami tidak masuk, kamu tidak perlu membuat pengaturan. Kata Lu Chen, tidak, saya adalah kepala sekte yang bermartabat, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jika saya mengatakan saya akan menerimanya, Anda akan menerimanya. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Xia Bulai menggelengkan kepalanya dengan cepat, dia tidak boleh membiarkan Lu Chen pergi. Murid luar tidak bisa melakukannya, jadi bisakah kamu mengatur agar kami menjadi murid dalam? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak, murid dalam pasti adalah Dewa Bumi. Di mana murid yang sebenarnya? Lebih buruk lagi, tidak banyak murid sejati, dan mereka pasti abadi. Lagi pula, kamu tidak menerima orang dengan tulus, jadi kenapa repot-repot berbicara omong kosong padaku? Jangan khawatir, saya memikirkan cara yang lebih baik, saya dapat mengatur agar Anda memulai secara resmi. Ke arah mana? Aku bermaksud menjadikanmu murid istimewa. Ah, apakah ada murid seperti itu di Xianmen? Tidak, tapi aku bisa membentuk formasi lain dan melanggar peraturan. Bagaimana dengan perlakuan terhadap murid khusus? Sama seperti murid luar, jangan lakukan itu, gajinya terlalu rendah. Kalau begitu, jadilah sama seperti murid batiniah. Masih belum mencapai cita-citaku. Mungkinkah kamu menginginkan perlakuan sebagai murid sejati? Bukan aku mau atau tidak, tapi kamu mau memberikannya atau tidak. Yah, pada saat itu, Xia Bulai begitu tercekik oleh Lu Chen sehingga dia tidak bisa keluar darinya. Dia tertegun lama sebelum pulih, dan akhirnya dia mengertakkan gigi. Kalau begitu pengobatannya adalah sama seperti murid sejati, apakah kamu puas? Baginya, tugas master adalah yang terpenting. Untuk misi master, kepentingan Xuanlei Xianmen harus menyerah, dan dia berusaha sekuat tenaga. Masalah besarnya adalah setelah menyelesaikan misi sang master, dia tidak akan menjadi kepala sekte, dan hanya pergi ke Zuzu untuk mengikuti sang master. Tidak apa-apa, tapi biarkan aku memikirkannya sebentar. Lu Chen mengangguk, merasa sedikit rumit dan perlu mengatur pikirannya. Jika Xia Bulai bersikeras pada perlakuan yang diberikan kepada murid luar, dia akhirnya setuju. Karena 5.000 legiunnya hanyalah Huang Xian, dan perlakuan terhadap murid luar sudah sangat baik. Tetapi Xia Bulai takut dia tidak akan datang, dan dia bahkan bersedia memberikan perawatan sebagai murid sejati, yang tidak dia duga. Perlakuan yang diberikan kepada murid sejati, Xia Bulai pasti memotong daging Xuanlei Xianmen, yang berarti dia harus diterima, dan dia akan membayar berapa pun harganya untuk menerimanya sebagai peri kuning kecil. Ini menunjukkan satu hal, Xia Bulai sengaja menunggunya, dan bertabrakan dengan Dalong hanyalah permulaan, untuk menghubungkannya dengan lancar. Xia Bulai datang ke sini dengan sengaja, jika dia tidak dapat diterima, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan. Kepala sekte abadi besar di Yingzhou semuanya berada di puncak Dewa Surgawi, dan musim panas ini mungkin tidak terkecuali. Tidak lama kemudian Lu Chen memasuki alam abadi sebelum dia dapat mengubah tubuhnya. Tidak peduli seberapa abnormal kekuatan tempurnya, dia tetap tidak bisa mengalahkan Celestial Immortal. Kekuatan tempur Lu Chen saat ini berada pada level tertinggi, yang cukup untuk membunuh bunga yang kaya dan mulia, yaitu tahap akhir Xuanxian.
Jika Fuguihua adalah puncak Xuanxian, dia mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Oleh karena itu, Xia Bulai setuju untuk menerima semua saudaranya, dan dia tahu bahwa apapun tujuan Xia Bulai, dia hanya bisa memasuki Xuanlei Xianmen. Jika tidak, jika Xia Bulai, karena malu dan marah, langsung membunuh orang untuk membungkamnya, maka dia akan mati secara tidak adil. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Setelah beberapa saat, Xia Bulai tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk membawa saudara-saudaraku ke Xuanlei Xianmen. Lu Chen mengangguk dan berkata begitu. Dia telah memikirkannya, tujuan Xia Bulai tidak diketahui, tetapi dia tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, jadi memasuki Xuanlei Xianmen tidak akan menjadi masalah untuk saat ini. Dan dia juga membutuhkan waktu untuk berlatih, selama dia berkultivasi di luar negeri dongeng, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa, dan dia bahkan bisa merajalela di Yingsu. Pada saat itu, jika dia mengetahui bahwa Xia Bulai memiliki konspirasi melawannya, dia akan langsung membunuh Xia Bulai, dan masalah itu akan diselesaikan untuk selamanya. Di mana saudara-saudaramu? Itu ada di cabang kecil dan Dao. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, aku akan pergi dan mengambilnya sendiri. Xia Bulai takut Lu Chen akan melarikan diri, jadi dia tidak segan-segan merendahkan diri mengikuti Lu Chen. Tidak masalah bagi Lu Chen, bagaimanapun, memasuki gerbang abadi besar pasti bermanfaat, jadi mari kita bawa legiunnya dulu. Oleh karena itu, Lu Chen buru-buru kembali ke Sekte Alkimia, memanggil semua anggota legiun, mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Xiedan, dan kemudian pergi ke Xuanlei Xianmen bersama Xia Bulai. Negeri Dongeng. Tempat di mana energi abadi paling terkonsentrasi adalah di jalan yang luas dan tak terbatas. Jalan itu tidak datar, tetapi memanjang miring ke atas, perlahan-lahan memasuki langit, tanpa terlihat ujungnya. Di jalan raya, di tempat terpencil, beberapa orang sedang bernegosiasi, dan konfrontasi verbal sangat sengit. Segera, negosiasi gagal, dan kedua belah pihak benar-benar bertempur, hanya untuk menghancurkan langit dan bumi, dan ruang angkasa pun hancur. Tidak banyak orang di kedua sisi, hanya ada satu orang di satu sisi, dan hanya dua orang di sisi lain. Yang bertarung dengan tenaga adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah naga merah rusak, dengan mata seperti mata elang dan aura agung, dengan 1 lawan 2, dia masih unggul. Dua lainnya adalah pria parubaya, mengenakan jubah dan zong hitam, dengan sulaman 5 ramuan di dada kiri jubahnya, mereka ternyata adalah pelindung super aula dan zong dharma. Mungkin tidak ada pihak yang ingin menjadikannya terlalu besar. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang mengirimkan senjata. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan sepasang telapak tangan yang berdaging, bersaing untuk mendapatkan kekuatan dan keterampilan tempur tanpa senjata selama proses berlangsung. Setelah puluhan ronde berturut-turut, pertarungan lelaki tua itu menjadi semakin mulus, sementara dua pelindung super dan zong menjadi semakin tertekan. Tiba-tiba, kecepatan telapak tangan lelaki tua itu menjadi lebih cepat, dan dia mengejutkan kedua penjaga super itu. Ledakan, ledakan, kedua penjaga super itu tidak bisa menahan telapak tangan cepat lelaki tua itu, mereka dipukul satu demi satu, dan dikirim terbang satu demi satu. Kamu baru saja menerobos, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kami kalah, kamu bisa membunuh kami. Kedua pelindung super itu terluka parah, bangkit dari tanah dengan terhuyung-huyung, dan berkata kepada lelaki tua itu masing-masing. Ayo pergi, festival antara muridku dan Danzongmu akan dibatalkan mulai sekarang. Orang tua itu tidak tertarik untuk memenggal kepala lawannya, tetapi melambaikan tangannya dan berkata demikian. Lepaskan kami berdua, lalu kita bisa berhenti mengkhawatirkan gangguan aliran air ke Istana Danxian, tapi surat tantangan yang dia buat untuk Danzong kita tidak bisa dihapuskan. Arena, tapi muridmu menunjukku untuk mengalahkan pemula Danzongku, menantang otoritas Danzongku, sangat merajalela. Danzong saya tidak akan pernah berhenti di sini, dan pasti akan mengirim pemula untuk bertarung. Bertarunglah sampai mati dengan murid Anda di kontes peringkat bintang. Petik 2. Kedua penjaga super itu berkata satu demi satu. Itu tentang kontes pemeringkatan bintang. Selain itu, jangan ganggu aku dengan muridku. Jika tidak jangan salahkan aku karena tidak menghormati Danzong. Orang tua itu berkata lagi, kembalilah dan beritahu Master Danzong bahwa peringkat bintang adalah sebuah janji. Itu akan diselesaikan oleh kompetisi daftar bintang. Jika pemula Danzong dapat mengalahkan muridku dalam kompetisi,
Itu berarti dia keterampilannya tidak sebaik yang lain, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Petik 2. Kedua penjaga super itu saling melirik, dan akhirnya mengangguk dalam diam, memberikan kelonggaran kepada lelaki tua itu. Masalah-masalah yang tidak dapat dicapai dalam perundingan diselesaikan oleh pihak lain dengan tinju. Apalagi yang bisa mereka katakan? Alam abadi juga merupakan dunia di mana yang kuat menghormati yang kuat, dan yang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Setelah dua penjaga super itu pergi, wajah tegang lelaki tua itu menjadi rileks, dan dia menghela napas dalam-dalam. Karena otoritas Danzong di alam abadi terlalu besar, dan memonopoli sebagian besar ramuan, tidak ada makhluk abadi yang mau menyinggung Danzong. Oleh karena itu, sekuat apapun kekuatan tempurnya, dia tidak ingin sepenuhnya berbalik melawan Danzong, agar tidak menimbulkan kerugian pada dirinya sendiri. Memotong aliran air untuk menantang Danzong adalah urusan generasi muda, dan masih ada ruang untuk bermanuver. Terlebih lagi, Duan Suiliu telah melaporkan semuanya kepadanya, dan dia memiliki tujuan lain untuk memprovokasi Danzong. Dia sepenuhnya memahami dan bahkan mendukungnya. Negosiasi hari ini adalah apa yang dia minta agar Danzong bicarakan, dan itu untuk menghapus pantat murid langsungnya. Sangat disayangkan penguasa Danzong tidak muncul, jadi dia hanya mengirimkan dua pelindung super, dan akhirnya dia menyelesaikan masalah dengan tinjunya. Keturunan 9 naga telah muncul lagi. Keturunan Kowloon generasi sebelumnya sangat kuat dalam seni bela diri, tak terkalahkan di level yang sama, dan bahkan bisa bertarung di level yang lebih tinggi. Mereka begitu kuat hingga berada dalam kekacauan. Generasi keturunan 9 naga ini adalah seorang alkemis yang kuat, yang sungguh tidak terduga. Suangsiu alkimia dan seni bela diri, alkimia terlalu kuat, seni bela diri pasti lemah, ini adalah kebenaran abadi. Adalah ide bagus jika muridku ingin menggunakan generasi keturunan Kowloon ini untuk mengorbankan benderanya. Aku hanya takut akan kecelakaan. Orang tua itu berpikir sejenak, meraih cincin luar angkasa untuk mencari, dan akhirnya menemukan buku latihan, jadi wajahnya dia menunjukkan senyuman muram. Tiangang Void Kung Fu adalah teknik Kung Fu tercepat untuk meningkatkan ranah seseorang, tapi dengan mengorbankan kerusakan arteri bela diri dan kekuatan yang lebih rendah. Sangat cocok untuk keturunan Kowloon yang hanya memiliki Huang si anjing. Kucing elang. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan di atas langit, tiba-tiba ada seekor elang besar berkepala hijau melayang ke bawah. Elang berkepala hijau mendarat di depan lelaki tua itu, dan dengan hormat berbaring di tanah, menunggu perintah lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan sebuah kotak brokat, memasukkan buku latihan ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada elang berkepala hijau. Pergi ke Zuzu, berikan kotak ini kepada muridku, dan minta dia menemukan jalan bagi keturunan Kowloon untuk mempelajari hal-hal di dalam kotak. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melihat latihan. Selesai. Petik 2. Taati, Tuan. Elang peri berkepala hijau menjawab, meraih kotak brokat, dan terbang ke langit, terbang langsung ke Zuzu. Terbang melintasi jalan yang lebar dan tak terbatas, dan melintasi negeri dongeng binatang aneh di hutan yang tak terhitung jumlahnya. Elang berkepala hijau akhirnya memasuki negeri dongeng Penglai. Setelah terbang beberapa lama, elang peri berkepala hijau tiba di luar kota peri. Zuzu, dan samar-samar melihat gunung peri Siwan tempat gerbang peri naga yang rusak berada. Di puncak gunung peri, Duan Suiliu sedang duduk bersila untuk mengembangkan keabadian dan berlatih meditasi. Elang kecil ada di sini. Duan Suiliu tiba-tiba membuka matanya saat dia dalam keadaan samadhi, dan tiba-tiba melihat hijau besar berkepala elang dengan aura menakutkan melayang ke arahnya jauh di atas langit. Tuan memerintahkan, temukan cara agar keturunan Jiulong belajar dari hal-hal di dalam kotak. Cakarnya ke Duan Suiliu, meninggalkan sepatah kata pun dan terbang. Aku gila, ternyata Kung Fu Tiangang Void. Guru memiliki begitu banyak harta, bahkan teknik sihir legendaris semacam ini, benar-benar membuat para murid mengaguminya. Kung Fu Tiangang Void dapat meningkatkan dunia dengan begitu cepat, tidak ada metode Kung Fu lain di dunia yang sebanding dengan itu. Tapi benda ini akan merusak pembuluh darah bela diri, melemahkan kekuatan, dan sangat mengurangi kekuatan tempur. Tapi latihan ini hanya cocok untuk budidaya makhluk abadi yang bertalenta tinggi. Jika bakatnya tidak cukup, tidak akan banyak berpengaruh, tapi siapa yang mau mempraktekkannya? Ini jelas merupakan teknik yang jahat. Siapapun yang mempraktikkannya akan tertipu. Duan Suiliu membuka kotak brokat, mengeluarkan buku latihan dan melihatnya, lalu tertawa keras. Lu Chen,
Lu Chen, siapa yang akan tertipu jika kamu tidak dibodohi? Bersaing untuk daftar bintang memiliki hambatan masuk yang sangat tinggi, dan hanya makhluk abadi tingkat tinggi yang berhak untuk berpartisipasi. Karena daftar bintang pada awalnya adalah kompetisi pemula untuk makhluk abadi tingkat tinggi. Lu Chen hanya berada di alam abadi kuning, keabadian tingkat terendah. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk berkultivasi ke keabadian tingkat tinggi? Dia memberi waktu 5 tahun kepada Lu Chen untuk mencoba peruntungannya dan memberikan dirinya sesuatu untuk dinanti-nantikan. Dia tahu bahwa kemungkinan keberhasilan Lu Chen sangat rendah. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun, bahkan ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih, bagi Huang Xian yang sangat berbakat untuk berkultivasi ke tingkat keabadian tingkat tinggi. Bahkan bagi Duan Suiliu yang berbakat, butuh ratusan tahun dari Huang Xian Xiu hingga kondisinya saat ini, sebelum dia mencapai ambang keabadian tingkat tinggi. Generasi keturunan Kowloon sebelumnya sangat berbakat, dan butuh 100 tahun penuh untuk beralih dari makhluk abadi tingkat rendah ke makhluk abadi tingkat tinggi. Bisakah Lu Chen menjadi lebih kuat dari generasi keturunan Kowloon sebelumnya? Dia pikir itu tidak mungkin, karena alkimia Lu Chen terlalu kuat, dan seni bela dirinya tidak akan sekuat itu. Jika Lu Chen tidak bisa menjadi makhluk abadi tingkat tinggi dalam waktu 5 tahun, dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bintang, maka itu tidak ada gunanya. Akhir dari kompetisi daftar bintang adalah saat kematian Lu Chen. Dia akan membunuh Lu Chen tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Dan metode kultivasi yang dikirimkan oleh gurunya memberinya harapan besar lagi. Tiangan Kong Sugong harus mengorbankan kekuatan dan secara paksa menarik wilayahnya. Kecepatan kenaikannya sangat cepat sehingga tidak terbayangkan. Selama Lu Chen diizinkan berlatih Gong Tiangan Kongsu, maka dalam waktu 5 tahun, kemungkinan Lu Chen menjadi makhluk abadi tingkat tinggi akan sangat meningkat. Ini adalah dukungan guru yang terbesar bagi saya, dan saya tidak dapat memenuhi harapan guru. Saya ingin mengalahkan keturunan 9 naga di depan semua negara adidaya di alam abadi dalam kompetisi peringkat bintang. Aku ingin mengejutkan semua negara adidaya di jalan menuju langit, sehingga para penguasa negeri dongeng akan memandangku secara berbeda, atau aku bisa membuat pengecualian dan membiarkanku berjalan di jalan menuju langit terlebih dahulu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menipu Lu Chen untuk berlatih kungfu Tiangang Void, sehingga orang ini dapat meningkatkan wilayahnya dan mengurangi kekuatan tempurnya. Semakin Duan Suiliu memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia bahkan tidak mempraktikkan keabadian, jadi dia bergegas turun gunung untuk menemukan Duan Yingjun. Dia ingin menyerahkan tugas penting ini kepada bawahan Duan Yingjun melalui Duan Yingjun, dan dia ingin menggunakan keterampilan luar biasa ini untuk membunuh Lu Chen. Di Yingzhou, 100 juta mil jauhnya, ada gunung Daxian yang menjulang tinggi, berdiri tegak di antara pegunungan, seperti menonjol di antara sekawanan ayam. Di gunung besar abadi, ada awan gelap sepanjang hari, guntur dan kilat terus-menerus, membombardir puncak sepanjang waktu, dan suara bom bernada rendah mengguncang ke segala arah. Gerbang abadi Xuanlei dibangun di kaki gunung abadi besar tempat guntur bergemuruh. Xia Bulai, kepala Xuanlei Xianmen, memimpin guntur yang akan meledak kapan saja, dan dengan senang hati melangkah ke gerbang Xuanlei Xianmen. Guntur yang bisa meledak kapan saja tidak lain adalah Lu Chen. Dia tidak begitu tahu apakah Lu Chen bisa meledakkan guntur, tapi dia mengira Lu Chen bodoh, itulah mengapa dia dengan mudah diculik ke dalam Xuanlei Xianmen. Pemikiran Lu Chen mirip dengan pemikirannya, bagaimanapun, dia tidak punya pilihan saat ini, jadi dia harus datang dan mengembangkan keabadian. Selama Lu Chen Xiu tiba di negeri dongeng, Xia pasti tidak akan bisa turun, bahkan kepalanya mungkin bukan miliknya. Tuannya sudah kembali. Hei, kepala telah membawa banyak orang kembali, dan diperkirakan dia telah menerima banyak murid baru. Xuanlei Xianmen kami memiliki kumpulan darah baru, dan Xianmen secara bertahap berkembang. Merasakan nafas Xia Bulai, pejabat senior Xuanlei Xianmen keluar untuk menyambutnya satu demi satu. Dan ketika mereka melihat orang-orang yang dibawa kembali oleh Xia Bulai, semua eksekutif senior tercengang, bertanya-tanya apakah mereka terpesona, atau mengalami semacam halusinasi. Sekitar 5.000 orang mengikuti kepala, semuanya adalah Huang Xian. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal Huang Xian, mereka ada seperti semut. Sekte abadi Xuanlei juga merupakan sekte abadi yang hebat, dan standar minimum untuk menerima murid juga merupakan periode akhir Xuan Xian. Kapan Anda bisa menerima Huang Xian?
Bukankah ini tidak ada bedanya dengan menerima kucing dan anjing? Jika kepala tidak secara pribadi membawa makhluk abadi kuning ini ke sini, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang akan percaya bahwa makhluk abadi kuning ini dapat memasuki Xuanlei Xianmen. Selain itu, para tetua pasti akan berdiri dan mencegah kucing dan anjing ini memulai, agar tidak mempengaruhi reputasi Xuanlei Xianmen. Tapi pemimpinnya sendiri yang membawanya ke sini, siapa yang berani menghentikannya? Tuan, mereka, di bawah desakan mata para tetua, wakil kepala tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertanya, tetapi dia tidak menanyakan pertanyaan itu sampai akhir, karena takut Xia Bulai akan melakukannya, menjadi tidak bahagia. Mereka memiliki takdir pertemuan dengan kepala ini, dan kepala ini akan membuat pengecualian besar bagi mereka, dan membiarkan mereka semua secara resmi memasuki sekte perisaya. Xia Bulai berterus terang dan menjelaskannya seperti ini. Tuan, mereka hanyalah Huang Xian, tidak benar memasuki sekte perisaya. Kata wakil kepala, ada apa dengan orang yang diterima secara pribadi oleh kepala? Itu tidak benar, akankah Tuan menerimanya? Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, bahkan jika mereka diterima terlebih dahulu, mereka tidak dapat direnggut oleh sekte peri lainnya. Tapi Xia Bulai berkata begitu, menjelaskan banyak hal, dan tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak ada yang membantahnya. Namun, jika kami menerima sejumlah sekte Huang Xian, sekte Dacian lainnya akan menertawakan kami. Wakil kepala berkata dengan wajah sedih. Apa yang mereka tertawakan? Mereka cemburu karena Xuanlei Xianmen kita telah menerima sekelompok murid yang sangat berbakat. Jadi, jangan khawatir tentang lelucon orang lain, ketika Master mengolah makhluk abadi kuning ini, mereka pasti akan menghancurkan wajah mereka. Xia Bulai berkata begitu. Yah, kepala bersikeras untuk menerimanya, dan bawahan tidak bisa berkata apa-apa. Wakil kepala menghela nafas, lalu melirik ke arah para tetua, dan berkata, para tetua dari urusan dalam datang dan memimpin murid-murid baru ini untuk mendaftar, dan kemudian menyerahkan mereka kepada para tetua dari sekte luar. Tidak, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan mereka tidak bisa memasuki sekte luar, jika tidak maka akan membuang-buang bakat. Xia Bulai berkata begitu, jika kamu tidak masuk ke pintu luar, apakah kamu masuk ke pintu dalam? Wakil kepala terkejut, dan para tetua juga terkejut. Kucing dan anjing ini tidak seharusnya disebut sebagai murid, tetapi untuk menjadi murid sekte luar, sudah terlalu sulit untuk dilompati. Anda harus tahu bahwa murid terburuk dari sekte luar semuanya berada di tahap akhir Xuanxian. Dan murid sekte dalam semuanya adalah makhluk abadi di bumi. Jika makhluk abadi kuning ini dibiarkan masuk ke sekte dalam, bagaimana Anda meminta murid sekte dalam untuk menghadapi orang-orang ini? Tidak, mereka juga tidak memasuki sekte dalam. Xia Bulai berkata lagi, ketakutan, jika kamu tidak masuk sekte dalam, kenapa kamu tidak membiarkan mereka menjadi murid sejatimu? Guru, jangan menakuti kami, oke, murid sejati harus berada di alam abadi surgawi, jika tidak, mereka tidak berhak untuk masuk. Juga, tidak banyak murid warisan sejati, tetapi perlakuannya sangat tinggi. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengolah mereka. Itu benar, jika 5.000 lebih Huang Xian tiba-tiba menjadi murid sejati, dan semua orang ingin diperlakukan seperti murid sejati, maka sumber daya Xianmen kita pasti tidak akan mampu memasok mereka. Pada saat itu, tidak hanya wakil kepala yang keberatan, tetapi semua tetua juga satu demi satu keberatan, mencoba membujuk Xia untuk tidak berpikir dua kali. Jangan khawatir, semuanya, wilayah mereka tidak cukup, mereka tidak bisa menjadi murid dari sekte luar, sekte dalam, atau murid sejati. Xia Bulai bersiap, melirik semua orang, dan berkata, jadi, kepala sekte ini memutuskan untuk membuat murid khusus. Departemen murid, biarkan mereka menjadi sekelompok murid khusus Xuanlei Xianmen saya, sehingga mereka tidak akan ditertawakan oleh sekte besar abadi lainnya, dan mereka juga dapat menjelaskan kepada seluruh sekte.